Ngalio, ya aku rekam. Wedo. Yang namanya rasio itu gak sembarangan asal-asal oplas koyo ciplas cium plastik Mas yo. Gampang nek oplos ngono kuwi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Halo everyone. Halo, Lur. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Alhamdulillah aku sukses Mas yo. Mergo apa? Banyak yang nge-DM dan banyak yang ngechat Mas sak durunge review Konatus. Mas. Oh, siap Mas, tak turuti. Siap. Tapi ojo akeh-akeh Mas nuruti Mas. Kok kesel aku Mas. Wong sakmono akeh kon turuti Mas. Aduh, ndak mampu. Gak oleh sabar Mas. Pokoknya tetap semangat ya, tetap sambat dan kurangi semangat buat teman-teman ya. Goblok. Boleh ya? Bener. Tetap sambat dan kurangi semangat. Mantap. Nah, selamat datang di Mr. J Channel. Melansir dari Instagram Mr. Engineering, dari DM-an sebegitu banyaknya. Banyak yang request, Mas, pertanyaannya kayak gini. Kenapa kok nggak pernah videokan memvideokan angel bahasa Indonesia. Why you never upload how to upload mix how to mix the transmission. Kenapa kok nggak pernah upload tentang oplos rasio Mas? Nah, bagus pertanyaannya, tak jawab lagi Mas. Bisa aku ngebes ngoplos sudah saya upload. Sebenarnya Mas ya, kalau untuk di bagian transmisi jadi nggak hanya sekedar upload Mas, semuanya butuh eksperimen, semuanya butuh pemikiran Mas. Wong standartan naik keliru ngoplok apa kok standartan. Wong standartan saja kok tak perhitungannya keliru yo gak bener Mas ya. Jadi teman-teman harus paham ke semuanya. Yang pertama teman-teman harus teman-teman harus paham yang namanya horsepower, apa itu horsepower dan apa itu torsi. Kalau sudah paham itu semuanya, kalau udah torsi mumpuni, horsepower semakin besar. Nah, baru kita beranjak ke dunia keluarga gear Mas ya. Keluarga gear itu ada apa saja Mas? Banyak Mas keluarga gear Mas. Dari perputaran crankshaft. Ya, crankshaft itu apa crankshaft? Bahasa Indonesianya. Crankshaft bandul. Angel rampok. Bandul Mas. Dari putaran bandul itu dia connecting with transmission. Jadi menghubungkan dari askrek ke transmisi. Lewat apa Mas? Lewat gigi primer dan sekunder. Nah, pasti paham semuanya teman-teman. Mungkin nek wis paham wis ojo maido ya Mas. Kelam. Info bacaan. Nyampe mandangan. Banyak lonte-lonte. Nah, ini ngesakne sih gak paham Mas. Jadi bagi yang pemula. Wis ya, lanjut lagi. Tadi keluarga gear itu dimulai dari perputaran askrek yang menghubungkan ke transmisi itu penghubungnya melalui drive gear. Ada gigi primer, ada sekunder. Semuanya ada primer sekunder Mas. Coba ya dimati semuanya. Dicermati. Primer sekunder, pasti semuanya gear itu ada primer sekunder. Keluarga gear ada primer sekunder. Ada primer sekunder yang ada di drive gear perbandingannya. Nah, dari masuk ke transmisi, sama di transmisi juga ada primer, ada sekunder. Berarti
kalau yang sekundernya drive gear pasti masuknya di primer transmisi gitu. Dari primer transmisi menghubungkan ke sekunder transmisi, langsung dihubungkan ke gear depan. Nah, gear depan dihubungkan ke gear belakang. Itu juga keluarga gear kabeh, Mas. Nah, berarti yang depan itu mesti primer, yang belakang sekunder. Yang lebih besar sekunder. Besar, kecil, besar, kecil. Ini besar kecil. Contoh primer, drive gear yang depan primer kecil, yang belakang sekunder berarti besar. Berarti dia menghubungkan ke primer yang kecil lagi di bagian transmisi, menghubungkan ke sekunder transmisi, langsung dihubungkan lagi ke gear depan primer, yang belakang gear besar. Berarti kesimpulannya teman-teman, merubah salah satu aja itu akan berpengaruh besar. Seperti contoh, teman-teman ambil yang sangat simpel, primer yang drive gear, dirubah satu gigi aja, yang depan atau yang depan belakang lah, itu akan berpengaruh besar ke yang lainnya. Berarti kalau di drive gear dirubah, besar kemungkinan juga drive gear transmisi juga akan berpengaruh juga. Pasti juga kalau udah perubahan di transmisi, oplos-oplos juga akan berpengaruh juga di final gear. Nah, jadi semuanya tidak bisa asal oplos-oplosan, Mas. Kita langsung dari contoh simpel seperti ini, kita kembali atau sekilas mengintip konsep Jepang, Mas. Konsep Jepang itu pintang angel. Jancuk. Iku angel nek ngomong bahasa Indonesia aku ya. Cut. Jadi kembali atau kita mengintip konsep Jepang. Konsep Jepang itu, Mas, Jepang ora sepele, Mas. Apa nih wong kene ora sepele, Mas. Wong Indonesia ora sepele, Mas. Wong Jepang itu sudah membuat mesin tuh semuanya ada hitungannya, Mas. Dia sudah perhitungan mulai dari kapan orang mana yang make, suhu dihitung, sudah ditafsirkan dengan medan seperti ini. Itu sudah ini, Mas. Nah, contohnya seperti apa? Nanti saya akan kasih pertanyaan buat teman-teman. Silakan bisa menjawab. Bukan bisa menjawab, tolong mohon bantuannya untuk menjawab di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang sudah pinter ataupun juga tahu tentang teorinya seperti ini, mohon langsung ditulis di kolom komentar. Bukannya langsung memvonis, ini kayak gini salah, tapi nggak ada solusi. Itu bukan seperti itu, Mas. Jadi ini salah ataupun juga memvonis ini kurang benar, langsung kasih solusi. Itu loh. Baru kalau udah kasih solusi, nanti tak pin di atas paling sendiri ya, biar ilmu yang saya kasihkan biar dibaca sama orang-orang banyak. Ilmunya kan bermanfaat, dapat pahala juga, Mas. Kan seperti itu. Nah, konsepnya seperti apa? Kemarin sempat ngobrol santai sama Abah Didin, the owner of Barbara Speed Sidoarjo. Ya, tanya-tanya tentang oplos radio juga. Sama, Mas, hampir mirip juga seperti itu. Konsep Jepang itu dimulai dari yang keluarga GL ya, keluarga GL CBGL. Kita ambil dari GL saja dulu. Keluarga GL 125, Mas. Dengan cc 125 cc. Perbandingan drive gear dia menggunakan 1873. Nah, terus di rasio akan berbeda juga, Mas. Pasti rasionya berbeda. Dengan rasio seperti itu dan drive gear seperti itu juga. Nah, kita masuk ke step up selanjutnya di cc 160 Pro Nyotek ataupun juga GL Pro GL Pro Mega Pro dengan cc 160 dengan kapasitas cc 160, stroke up sama 49, cuma bore up lebih besar. Nah, kenapa kok drive gearnya berbeda juga? Perbandingannya menjadi 2170 ya toh? Berarti semakin besar juga akan berpengaruh, harus ganti juga ya. Belum tentu juga. Sabar. Satu lagi, Mas, di keluarga GL 200 atau juga yang disebut dengan Tiger dengan kapasitas cc 200 dengan speed 6. Kenapa kok drive gearnya juga di-upgrade menjadi 2269? Ini gak salah ya? Salah, yuk ganti 68. Aku lali sana.
Nah jadi seperti itu, kenapa kok ganti juga? Berarti semakin besar, apakah harus mengganti draft gear? Nah gitu. Tapi jawaban jaluk tolong kabeh mas. Aku juga mikir mas. Itu nek di logika kan ya masuk akal juga. Nah pertanyaannya kan seperti ini, apakah dengan CC yang kita upgrade, yang pakai spek tipu-tipu ataupun juga spek herek dan yang lainnya, apakah harus upgrade juga? Nah pertanyaannya kan seperti itu. Nah saya juga kebingungan untuk menjawab. Cuma yang selama saya lakukan di lapangan ya, saya paling cuma upgrade yang mana yang ngempos saja kan ya. Yang ngempos di gigi 6 ya udah di 6-nya saja yang dioplos. Jadi seperti itu. Nah cuma kayaknya besar kemungkinan juga pasti ada pengaruh. Seandainya CC semakin besar di upgrade, contoh menjadi tadi 22 ya, menjadi 23, menjadi 25, pasti akan pengaruh juga. Nah, dengan catatan yang namanya CC besar ya, torsi makin besar, horsepower semakin besar juga kan ya, horsepower besar, torsi juga semakin besar ya, pasti pengaruh kalau di gear atau draft gear di dioplos ataupun juga di upgrade mas. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk di keluarga Tiger sendiri untuk spek standaran ataupun herek-herekan, herek malam mingguan ataupun juga spek tipu-tipu ataupun spek touringan yang sering dioplos itu jarang untuk kesemuanya mas. Rata-rata yang di upgrade speed speed 6 nya saja. Kenapa? Karena emang yang paling mencolok di speed di transmisi 6 itu kepunyaan Honda Tiger standaran saja itu yang ngempos itu 6. Jadi terlalu anjlok mas perbandingannya dari gigi 5 nya ke gigi 6. Nah kalau saya sendiri, saya berani mas untuk gigi 6 langsung dioplos. Tapi kalau saya langsung gigi 5 dioplos lagi, itu pasti pengaruh juga mas, akan berbeda lagi. Kenapa? Karena dari standarnya saja ya, dari 25 ke 6 itu akan berubah. Tapi kalau saya langsung 5 dioplos, berarti 6 nya juga akan ngikut juga mas. Begitu juga sebelumnya. Seandainya saya gigi 1 saya rubah yang menjadi 14, yang sebelumnya menjadi 13 menjadi 14, bahkan jadi 2, 3, 4, 5, 6 itu akan mengikuti juga, seharusnya seperti itu. Kalau nggak percaya coba aja mas, eksperimen, monggo mas eksperimen bareng. Makanya saya juga yang namanya rasio itu gak sembarangan asal-asal oplos koyok ciplas ciu plastik mas yo. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh gampang nih oplos ngono kuwi. Tapi nek ngene iki pengaruhnya besar yo. Efeknya yo sangat besar, iso fatal mas nek keliru ngoplos. Apalagi yang standaran saja ya keliru ring iso brodol kok mas ya. Pemain sing wis ilmu oh munian iki. Oh isu, aku wis tang isu. Ngaku kowe. Golek wes. Gue. Jaluk dibeleh paling gitu ini. Wes seperti itu ya. Jaluk dibeleh. Mudun. Kok munian iki? Iki alarm kowe. Mudun. Iki didol lur. Monggo. Ingon apa tuyul anyar. Sik iku ben ngerti mesin. Wah, kocar kali. Ngalio, iki aku rekaman. Lho, pro wedok. Bangsat. Langsung. Iki nek gak dibeleh ya. Beleh. Info apa prasmanan engko bengi tulis kolom komentar Sherlock. Siap. Ben diparani tak Sherlock yo. Muni maneh. Wah, entene kok bengi yo. Ganggu aku. Ndak konsen. Terus lanjut lagi mas tentang oplos rasio. Jadi pengaruhnya sangat besar ya teman-teman. Kalau teman-teman langsung oplos di gigi 1 itu pasti pengaruhnya di gigi 2 dan setelahnya.
ataupun juga di gigi 3 pasti pengaruhnya setelahnya mas, seperti itu. Ini nggak salah oplos. Wes, nah untuk di gigi 6 sendiri, nah kebetulan ini ada media yang sering saya oplos itu emang gigi 6. Nah gigi 6 nya itu apa mas yang dipakai mas? Nah kalau saya sendiri mas jarang oplos-oplos aftermarket, saya lebih suka original mas untuk spek harian touring. Kenapa? Sudah tidak diragukan lagi, asli sing gawe wong Jepang. Nah ngono mas ya, bahannya sepuannya itu sudah diukur mas, nggak tahu ngukurnya pakai apa mas. Nah jadi saya lebih suka original. Nah ini kepunyaan rasio bisa kepunyaan GL Pro mas yo, GL series. Halo CP, weh kok akeh kan. Pro series itu gigi 4 nya kalau nggak salah mas, gigi 4 yang sekunder. Kalau nggak itu yang mata 26. Oh ya 26. Kalau kepunyaan Honda Tiger itu kan 27 mas ya. Nah ini Honda Tiger 27. Nah kalau di yang ini kan saya upload menjadi 26. Atau juga kepunyaan CB 125. Balik mana? Beh, kok gangguannya kebun binatang tenan ini? Beh, nggak mampu. Pecah pikiran gue ini. Oh, gue mau kan. Nah ini kepunyaan jangkrik. Pokoknya intinya yang cocok itu kepunyaan Pro Series GL Series mas. Nah caranya oplosnya gampang mas, kalau yang seperti ini gampang banget. Karena kenapa saya berani di gigi 6, karena ini gigi terakhir mas, gak ada lagi gigi 7. Porel 7 gak ono mas. Nah kalau yang mata 26 kepunyaan Honda Tiger kan tengahnya ada bosnya mas. Jadi di sini ya kita ambil yang primer saja mas. Jadi yang sekunder gak usah, karena masih nutut mas, gak terlalu jauh jaraknya. Ketika yang sekunder, yang primer itu gak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh gak berani mas, protol mas. Nah, jadi selisihnya sedikit saja. Jadi yang mata 26 dibuang, dibuang mas. Kita ambil kepunyaan yang Pro ini mas, yang punya series. Nah ini gak usah bos-bosan. Jadi ini presisi sama ininya loh. Tuh. Presisi. Nah tetap jangan sampai menghilangkan ring yang utama mas. Ring utamanya kayak gini tetap. Yang ada konoan, ada untunya 3. Langsung dipasang. Nah teman-teman perhatikan, ini kan tengahnya agak cekung, teman-teman harus mengganjal. Mengganjal loh. Iya ya. Mengganjal pokoknya ya, sampai metungul. Metungul apa ya? Menonjol. Sampai menonjol. Nek iso presisi peres mas, rata. Nah, langsung dimasukkan saja, itu udah jelas presisi. Nah untuk mengganjalnya teman-teman pakai ring kayak gini lagi yang ada untunya. Nah kayak gini. Terus mari toh. Terus ambil ring tipis mas, kepunyaan ini. Oh ya tipis ya. Pokoknya ring tipis kayak gini. Ingat gak baja ya, tutup ring-ringan kayak. Nah ini mas, ini bisa presisi mas. Terus langsung gigi 2-nya mas. Tutut gitu. Nah itu presisi, gak terlalu menonjol, gak terlalu mendelep. Terus terakhir itu pasang. Mari mas nek ngoplos. Nah wis ya, ready toh? Ready stop. Wis intinya seperti itu untuk oplos-oplos rasio. Pertanyaannya kan kapan harus dioplos dan rasionya, ya berarti teman-teman harus upgrade yang namanya torsi ditambahi, paspor ditambahi, baru teman-teman bisa oplos. Terima kasih. Ojo lali tulis kolom komentar sing mau yo pertanyaannya yo. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe.